Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, bagaimana perasaan Anda ketika seorang habib, seorang ulama tidak mampu untuk menunjukkan tutur katanya yang baik, tidak mampu untuk memberikan contoh atau teladan yang baik? Bagaimana kira-kira pemikiran pemirsa sekalian kalau ada ulama yang modelnya seperti ini? Ulama yang katain orang lain itu monyet, yang katain orang lain itu anjing, yang katain orang lain itu dedengkot, dan lain sebagainya. Apakah ini pantas kita sebut dirinya sebagai habib? Atau apakah pantas orang ini kita panggil sebagai ulama? Ataukah pantas orang ini kita panggil sebagai kiai dan lain sebagainya? Jujur, bagi saya secara pribadi, ketika ada ulama, ketika ada habib, ketika ada kiai yang menjelek-jelekan orang lain, yang memfitnah orang lain, yang berbicara nama orang lain, yang katain monyet kepada orang lain, maka sesungguhnya habib tersebut yang adalah monyet. Sekali lagi, maka sesungguhnya bahwa habib tersebut yang adalah monyet. Ya, kalian tidak salah dengar. Karena kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana seekor monyet ini akan mengamuk. Bagaimana seekor monyet ini sedang memprovokasi. Bagaimana seekor monyet ini sedang mengadu domba. Siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab? Dialah monyet yang sesungguhnya. Dan manusia-manusia bangsat seperti ini yang harus kita lawan. Tidak pantas kita memanggil dirinya habib. Tidak pantas kita memanggil dirinya sebagai ulama. Tidak pantas kita memanggil dirinya sebagai guru besar dan lain sebagainya. Tetapi manusia seperti ini layak kita panggil sebagai seekor monyet. Layak kita panggil sebagai manusia dajjal. Layak kita panggil sebagai manusia bangsat. Karena dia telah memberikan contoh yang buruk kepada kita, masyarakat Indonesia. Karena dia tidak mampu untuk menjaga tutur katanya, untuk menjaga etikatnya dalam berbicara, dalam berkomunikasi, dalam berkhotbah, dalam berhomili, dan lain sebagainya. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Rombolan monyet membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di-backup sejumlah oknum jenderal. Bahkan belakangan terang-terangan membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dedengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina, dan memfitnah ulama besar Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Kufri radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Kurang ajar, biadab mereka, saudara. Kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet. Saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya. Saya juga minta Pak Habib Smith, kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat
semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik, ya. Juga Hanif Al-Attas, ya, juga, ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat, ya, Alawin, ingat, ya. Semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai, ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Juga Kiai Aminuddin, saya cuma tambahin sedikit, dan mudah-mudahan para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari para sunan adalah turunan Rasul SAW. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Kita harus akui, ya. Itu barangkali kebetulan tokoh-tokoh sayyid yang Anda selalu lihat di YouTube barangkali lagi emosi jadi ngomongnya sembarangan, ya. Tolong dimaafkan para kiai, maafkan anak-anak kami, ya. Semoga perdamaian ini berjalan dengan baik, ya. Saling hormat menghormati, ya. Wassalamualaikum. Pemirsa sekalian, saya mau bertanya, apa kira-kira jasa orang-orang Arab atau keturunan-keturunan Arab yang hari ini berdomisili di Indonesia bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Terus terang saya sendiri belum tahu jasa orang-orang Arab, keturunan-keturunan Arab bagi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Bagi saya secara pribadi yang saya ketahui, orang-orang Arab yang ada di Indonesia itu hanya mau numpang cari makan, numpang hidup. Itu yang saya ketahui. Selain dari itu, sama sekali saya tidak mengetahuinya tentang jasa dari orang-orang Arab yang hidup di Indonesia ini. Ketika kita mendengar seekor monyet yang sedang bersuara, seekor monyet yang sedang mengamuk, apa kira-kira komentar kita? Apakah manusia-manusia bangsat seperti ini akan kita diam? Apakah manusia-manusia dajjal seperti ini lalu kita diam? Ketika dia mengakui diri sebagai Habib, ketika dia mengakui diri sebagai ulama, lantas kita harus takut dengan manusia yang tidak beretika, dengan manusia yang tidak punya hati nurani, dengan manusia yang tidak punya adab. Untuk kau yang namanya Rizik Syihab, sesungguhnya yang monyet itu adalah Anda. Sekali lagi, yang monyet itu adalah Anda. Ketika Anda tidak mampu untuk menjaga tutur kata Anda, ketika Anda lebih mengedepankan nilai-nilai emosi Anda, ketika Anda tidak mampu untuk memberikan contoh yang baik kepada orang lain, maka sesungguhnya semua kata-kata yang Anda ucapkan itu ditujukan kepada Anda yang bernama Rizik Syihab itu. Andalah sesungguhnya monyetnya. Sekali lagi, Andalah yang sesungguhnya monyet itu. Punya power dan kekuatan seperti apa sampai Anda memerintahkan TNI, memerintahkan Polri, memerintahkan Bapak Prabowo Subianto? Hebatnya Anda apa? Di mata saya yang rakyat jelata, walaupun saya bukan beragama Muslim, saya mau katakan dengan tegas bahwa salah satu habaib yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang kelakuannya seperti monyet itu adalah Rizik Syihab. Perlu Anda ketahui, dan perlu pengikut-pengikut Anda itu ketahui, bahwa kelakuan seorang habaib yang seperti monyet itu adalah Rizik Syihab. Inilah contoh manusia dajjal yang sesungguhnya. Contoh manusia yang tidak mampu
untuk menjadi panutan, tidak mampu untuk menjadi contoh, tidak mampu untuk mengayomi. Kerjanya hanya mau mengadu domba, kerjanya hanya mau memprovokasi orang lain. Dan kepada para pengikut dari Rizik Syihab ini, tolong, otak dan wawasan kalian itu dibuka. Pantaskah manusia-manusia seperti ini berkuar-kuar di depan Anda, berceramah di depan Anda, mencaci maki, menghina Dina, dan lain sebagainya, lalu Anda sebagai pengikutnya hanya ngangat menyaksikan ceramahnya itu? Jujur, saya yang bukan muslim saja rasa sakit hati ketika ada ulama yang seharusnya menjadi panutan, ketika ada seorang habaib yang seharusnya memberikan contoh yang baik, tetapi malah ini mencaci maki, mencecar, menghina orang lain dan lain sebagainya. Seolah-olah dia paling hebat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dasar monyet kau, anjing kau. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa sesungguhnya monyet itu adalah Anda. Karena satu jari kau menunjuk kepada orang lain. Perlu kau perhatikan baik-baik Rizik Syihab. 4 jari ini sedang kau tunjukkan kepada dirimu sendiri. Inilah habaib yang mengadu domba di negara kesatuan Republik Indonesia. Habaib yang selalu memprovokasi, yang mau menciptakan perpecahan di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kepada kita masyarakat Indonesia, jangan pernah takut dengan manusia-manusia dajjal seperti ini. Dengan manusia-manusia otak anjing, otak binatang, otak monyet seperti ini. Kita harus lawan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.